Hai hai hai, selamat datang di channel Nostalgia Film Lama. Di video kali ini, kita akan membahas tentang film Enak Benar Jadi Jutawan. Film ini merupakan film komedi yang dibumbui dengan cerita hantu yang lumayan serem di masa saya masih kecil. Jangan lupa tinggalin jempol dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share channel ini ke teman-teman kamu supaya bisa menambah resensi film di channel ini kemudian hari. Film komedi yang dirilis tahun 1982 ini dibintangi oleh grup komedi Pelita Group dan beberapa artis yang cukup populer di masanya. Pelita Group beranggotakan Holik, Darus, Ujang, dan Ronron. Film ini saya tonton sekitar pertengahan tahun 80-an dengan media VHS dan Betamax. Film ini disutradarai oleh Pak Nawi Ismail yang juga terkenal menyutradarai beberapa film komedi yang cukup sukses di masa itu, seperti Mimble Tapi Kece, Sama Gilanya, dan Asal Tahu Saja. Cerita dimulai dari seorang pengangguran yang hidup miskin di daerah Jakarta bernama Holik Widakdo. Untuk hidup, dia harus mengutang di warung teman-temannya, Ujang dan Ronron. Sama seperti Holik, Darus teman mereka pun menganggur dan sering menumpang makan di rumah Holik. Suatu hari saat Darus sedang menumpang makan di rumah Holik, secara tidak sengaja dia melihat foto seorang laki-laki bersama anak kecil. Darus pun menanyakan apakah laki-laki di foto itu ayahnya Holik. Lalu Holik menjawab kalau laki-laki yang ada di foto itu adalah pamannya yang bernama Anggoro Dimurko dan anak kecil itu adalah dirinya. Tapi Holik sudah sangat lama tidak bertemu dengan pamannya itu dan sudah tidak mengetahui kabar pamannya itu lagi. Sedangkan di tempat terpisah, seorang laki-laki tua yang tak lain adalah pamannya Holik, yaitu Bapak Anggoro Dimurko, tengah terbaring sakit. Anggoro Dimurko yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat lalu berpesan kepada notarisnya bahwa pewaris hartanya satu-satunya adalah keponakannya yang fotonya dipajang di dinding. Rupanya foto itu adalah foto yang sama seperti yang dimiliki oleh Holik. Anggoro Dimurko meminta notarisnya untuk mencari keponakannya itu. Setelah menyampaikan dan menandatangani surat wasiatnya, Anggoro Dimurko membisikkan sesuatu kepada notarisnya. Dan setelah itu, Anggoro Dimurko pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Darus dan teman-teman Holik pun heboh lantaran ada satu berita di surat kabar yang mengatakan bahwa ada seorang jutawan yang tengah mencari keponakan sekaligus pewarisnya yang bernama Holik Widakdo. Tapi rupanya mereka tidak langsung percaya begitu saja dengan berita itu dan khawatir kalau warisan yang disebutkan di berita itu adalah warisan hutang dan bukan warisan harta. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendatangi kantor sang notaris dan mengaku bahwa mereka berempat adalah Holik Widakdo. Jika memang warisan itu adalah warisan hutang, maka akan mereka tanggung bersama. Dan apabila warisan itu adalah warisan harta, maka akan mereka bagi bersama. Kemudian mereka pun segera mendatangi kantor sang notaris. Sang notaris pun kesal karena mereka berempat mengaku sebagai Holik Widakdo. Walaupun Holik yang asli sudah menunjukkan foto dirinya dengan sang paman Anggoro Dimurko, tapi rupanya sang notaris tidak percaya begitu saja dan akan melakukan satu tes lagi untuk membuktikan Holik Widakdo yang asli. Sang notaris lalu menyuruh sekretarisnya untuk mencium bau badan keempat orang itu. Karena sesuai wasiat dari Anggoro Dimurko yang dibisikkan kepada sang notaris, bau badan Holik Widakdo yang asli seperti bau kemenyan. Setelah mereka membuktikan Holik Widakdo yang asli, Holik pun akhirnya menandatangani surat-surat yang menyatakan bahwa dia adalah pewaris harta Anggoro Dimurko. Holik pun mendadak jadi jutawan karena menerima warisan uang dan sebuah villa. Setelah Holik menerima cek dari sang notaris, Holik dan teman-temannya pun segera mendatangi sebuah butik untuk membeli pakaian-pakaian yang mahal dan berkelas. Mereka merubah penampilan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kaya. Mereka lalu memutuskan untuk menginap di salah satu hotel yang paling mewah di Jakarta. Holik lalu mengatakan kepada teman-temannya jika ia memiliki rencana untuk membuat acara syukuran perayaan Holik menjadi jutawan. Holik lalu meminta teman-temannya untuk mencari orang yang bisa membuatkan teks pidato yang terbaik. Dan dia minta untuk mencari tamu yang nantinya bertepuk tangan saat Holik berpidato. Selain rencana syukuran, rupanya sebagai jutawan baru, mereka ingin mencoba menu makanan yang paling mahal di hotel itu. Pihak hotel pun dibuat kebingungan hingga harus rapat staf untuk mencari menu makanan yang paling mahal.
Akhirnya saat bersantap pun datang. Sebelum hidangan utama disajikan, pelayan menyajikan makanan pembuka berupa sup dan kue. Menurut mereka, makanan itu tidak layak disebut makanan paling mahal dan lebih tepat disebut makanan untuk orang sakit. Dan tak lama kemudian, hidangan utama yang ditunggu-tunggu pun datang, makanan paling mahal yang ada di hotel itu. Saat mereka membuka tudung di piring mereka, mereka pun dibuat terkejut dengan hidangan yang disajikan. Burung goreng yang berukuran sangat kecil. Teman mereka si Ujang bahkan heran dan mengatakan apakah itu ayam mini atau burung kepala botak. Holik lalu meminta kepala pelayan untuk menjelaskan kenapa makanan jutawan yang dia minta adalah burung goreng dengan ukuran yang sangat kecil itu. Sang pelayan lalu menjawab menu milik Holik itu adalah the roast grills verkutut, veld, and zabuton sauce, yaitu menu burung perkutut yang baru saja menang lomba meraih medali emas bernama si Ronggeng seharga 1 juta rupiah. Sedangkan milik si Ujang peraih juara kedua seharga 850.000 bernama si Gondrong. Milik Ronron adalah si Burik, pemenang ketiga, peraih medali perunggu, harganya 750.000. Sedangkan milik si Darus baru masuk nominasi dan harganya paling murah, yaitu seharga 600.000 rupiah. Meskipun mereka kesal, mereka tetap menyantap makanan seharga 3,5 juta itu. Setelah itu, acara syukuran pun dilaksanakan. Holik berpidato dengan lantang dengan teks yang sudah dibuatkan oleh seseorang. Selesai berpidato, Holik mengatakan kepada sekretaris sang notaris bahwa setelah pesta syukuran itu, mereka ingin mendatangi villa yang diwariskan kepadanya. Hari itu juga mereka menuju villa milik Holik. Mereka sampai saat hari sudah malam dan hujan deras. Saat mereka menunggu penjaga villa yang bernama Pak Dingkring untuk membukakan pintu, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya hantu tengkorak dengan mata menyala-nyala di depan villa itu. Hal itu membuat mereka ketakutan dan terus menggedor-gedor pintu villa itu untuk memanggil Pak Dingkring. Dan sebelum Pak Dingkring membukakan pintu villa, dari bawah pintu muncul asap putih misterius yang membuat mereka makin ketakutan. Akhirnya Pak Dingkring pun membukakan pintu dan mereka langsung berlarian masuk ke dalam villa. Pak Dingkring yang wajahnya menyeramkan itu lalu menyuruh mereka untuk memilih kamar masing-masing yang ada di lantai 2. Saat mereka akan menaiki tangga menuju lantai 2, mereka melihat seekor ular piton merayap di patung harimau yang berada di samping tangga. Mereka pun berlarian menaiki tangga. Si Darus bahkan terjatuh saking takutnya. Dan rupanya, gangguan-gangguan itu hanya awal dari kejadian-kejadian menakutkan yang terjadi di villa itu. Dan rupanya gangguan-gangguan menyeramkan yang terjadi di villa itu adalah ulah seseorang agar Holik dan teman-temannya takut tinggal di villa dan segera pergi dari villa itu. Selain teror hantu, gangguan juga terjadi saat mereka akan sarapan. Di bawah tudung saji ada seekor ular yang sengaja diletakkan oleh seseorang. Selain menaruh ular di meja makan, orang itu juga mencampurkan balsam ke dalam mentega untuk olesan roti. Tak ayal, Holik dan teman-temannya pun kepanasan dan kepedasan saat menyantap roti pagi itu. Meskipun berbagai teror yang terjadi di villa itu membuat Holik dan teman-temannya ketakutan, tapi hal itu tidak membuat mereka segera angkat kaki dari villa itu. Dan justru mereka berniat untuk mengusir setan-setan yang ada di villa itu. Mereka pun memutuskan untuk mencari orang pintar agar mengusir hantu-hantu itu dari villa. Tapi dukun atau orang pintar yang didatangkan oleh Pak Dingkring hanyalah dukun palsu dan sudah bekerja sama dengan Pak Dingkring untuk menipu Holik dan teman-temannya. Pak Dingkring meminta dukun itu untuk memberitahu Holik dan teman-temannya kalau mereka mau hantu-hantu itu pergi dari villa itu, mereka harus membayar mahal untuk ganti rugi. Dukun itu mengatakan jika setan-setan yang ada di villa itu meminta ganti rugi sebesar 5 juta per meter persegi. Tentu saja Holik dan teman-temannya kaget dengan nilai ganti rugi yang diminta oleh setan-setan itu dan meminta si dukun untuk bernegosiasi dengan setan-setan itu. Tapi saat si dukun sedang berpura-pura berkomunikasi dengan setan-setan, tiba-tiba kucing hitam yang ada di atas piano melompat ke arah dukun itu. Ternyata dukun bokir itu takut sama kucing dan lari tunggang langgang meninggalkan mereka.
Holik dan teman-temannya pun kesal karena tidak berhasil bernegosiasi dengan setan-setan dan menyuruh setan-setan itu pergi. Saat mereka sedang bersama Pak Dingkring, orang suruhan Pak Dingkring mengganti pita kaset yang memutar suara-suara seram di villa itu. Kali ini mereka bertekad untuk mencari sumber suara yang mereka dengar selama ini. Ternyata suara seram itu berasal dari sebuah tape recorder yang diletakkan di dalam lemari di lantai bawah. Mereka berempat lalu berencana untuk menjebak setan yang mengganggu mereka untuk mencari tahu siapa sosok yang selama ini menakut-nakuti mereka. Saat setan gorila beraksi lagi di dalam villa, tiba-tiba bermunculan banyak hantu lain yang membuat hantu gorila itu ketakutan. Saat sudah terpojok, salah satu hantu yang menakut-nakuti gorila itu lalu membuka topeng si gorila. Dan ternyata benar dugaan Holik dan teman-temannya kalau hantu itu hanyalah hantu bohongan. Dan ada seseorang yang memakai kostum gorila untuk menakut-nakuti mereka. Saat diinterogasi oleh Holik, orang itu mengaku hanyalah suruhan dari seseorang yang masih keluarga Anggoro di Murko, tapi tidak kebagian warisan sehingga sakit hati dan ingin mengusir Holik dari villa itu. Saat diminta untuk menunjuk siapa orang yang dimaksud, ternyata orang itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Dingkring. Pak Dingkring yang kedoknya sudah terbuka pun lalu kabur karena takut dimintai pertanggungjawaban atas teror yang dia buat. Holik dan teman-temannya pun mengejar Pak Dingkring, termasuk orang suruhannya yang meminta honornya. Pak Dingkring lari hingga ke pinggir kolam. Saat sudah terdesak, Pak Dingkring pun memilih untuk lompat ke dalam kolam. Holik dan teman-temannya lalu ikut lompat untuk menangkap Pak Dingkring. Tapi siapa sangka ternyata Holik bukan mau menangkap Pak Dingkring, melainkan dia mengatakan bahwa Pak Dingkring tidak perlu kabur. Holik mengatakan kalau dia rela dan ikhlas jika Pak Dingkring ingin memiliki villa tersebut. Pak Dingkring yang kegirangan pun lalu mencium pipi Holik dan selesailah film ini. Nah, bagaimana guys menurut kalian cerita film ini? Kalau menurut saya, film ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat tidak serakah seperti Holik. Meskipun dia menjadi jutawan, dia tetap mau berbagi hartanya dengan teman-temannya. Dan dia sebagai seorang pewaris villa itu, dia tetap dengan rela hati memberikan villa itu untuk Pak Dingkring. Nah, itulah resensi film kali ini. Buat kamu yang suka, silakan tinggalkan jempol kalian. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan ulasan film-film lama dan kita bisa bernostalgia bersama lagi. Sampai jumpa!